membaca doa seperti biasa kita deras tadarus baca bersama yang dipimpin oleh Muhammad Ali Thohir. Maju. Ya, itu. Surah An-Nas sampai Al-Ikhlas saja. Bareng-bareng. Oke, setelah deres baca tadarus seperti biasa juga kita ada kegiatan membaca kosakata bahasa Arab yang dipimpin oleh Aurel dan Kaila. Boleh maju ke depan. Yang lain baca semuanya. Bismillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah membaca doa, baca juz A, sama baca kosakata bahasa A. Sekarang kita masuk ke pelajaran inti, yaitu materi bab tentang perilaku terpuji adalah kepribadianku. Tapi masuk temanya tema sikap berbakti kepada orang tua sudah. Berbakti kepada guru. Kali ini kita masuk ke berbakti kepada guru. Udah dua bikin kelompok. Kelompok 1, kelompoknya Ani, kelompoknya 2, kelompok Yasmi, 3, Dafa, 4, Aurel, 5, Vino. Nanti sebelum masing-masing kelompok presentasi membacakan materinya, Pak Dua kasih waktu 10 menit untuk membaca materi yang ada di buku. Oke? Oke, sekarang boleh membaca. Boleh baca diskusi. Oke, waktunya selesai untuk berdiskusi dan membaca materi. Sekarang Pak Dua panggilkan yang akan mempresentasikan
materi pertama yaitu dari kelompok 1, kelompoknya Anin. Oh ya, boleh maju. Yang lain nyimak. Nanti jika ada pertanyaan boleh setelah sesi presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan apa tuh materinya? pengertian berbakti kepada guru. Pengertian berbakti kepada guru. Berbakti kepada guru adalah menunjukkan sifat sayang, patuh, taat, dan hormat kepada guru. Guru adalah orang tua kita kalau Akramallah wa rasulahu. Artinya baca yang kencang suaranya. Muliakanlah ilmu, sesungguhnya mereka adalah pewaris para nabi. Barang siapa yang memuliakan ahli ilmu, maka sungguh dianggap telah memuliakan Allah SWT dan Rasulnya. Ya. Ya, terima kasih dari kelompok 1. Oke, sekian dari kelompok 1. Apakah ada yang bertanya dari kelompok yang lain? Nah, Arif, kamu dari kelompok berapa? Namanya siapa? Itu suaranya. Oh, pertanyaannya kedua ini nih, jelasin. Kata Aurel, sama nggak berbakti orang sama orang tua, sama berbakti kepada guru, sama apa enggak? Yang kenceng jawabannya. Contohnya, kalau berbakti pada orang tua, oh kalau berbakti pada orang tua di rumah, pada saat bersama orang tua. Tapi kalau berbakti pada guru, di mana tempatnya? Di sekolah. Atau pada saat bersama-sama guru. Oke, tepuk tangan buat kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan ciri-ciri anak yang berbakti kepada guru. Mendengarkan nasihat dan hikmah dari gurunya. 1. Jika guru sedang memberi nasihat, dengarkan dengan seksama nasihatnya. 2. Melakukan dengan ikhlas nasihat darinya. 3. Tidak mengulanginya jika berbuat kesalahan. Memperhatikan anak-anaknya. Berperilaku baik mulai hingga bertemu dengan anak-anak guru kita, seperti memandang guru kita. Senantiasa sopan jika terhadap dengannya. 1. Harus bersikap sopan dan santun jika
Nah, setelah kita mendengarkan penjelasan dari kelompok 2 yaitu tentang ciri-ciri berbakti kepada guru, kita sekarang lanjut ke kelompok 3 yaitu kelompoknya Dafa, menjelaskan tentang cara menemukan sikap berbakti kepada guru. Kelompok Dafa siap-siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan cara menemukan sikap berbakti kepada guru, mengingat jasanya yang telah mendidik kita. 1. Selalu mengingat bahwa guru yang memberikan kita ilmu sehingga kita bisa menjadi seperti sekarang, bisa membaca, menulis, menghitung, serta tahu mana yang benar dan salah. Sekian dari kami dari sekolah 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan semuanya buat kelompok 3. Nah, dengerin. Kalau presentasi suaranya harus dikeluarkan agar kamu tahu apa yang kita jelaskan, apa yang kita bacakan, biar teman paham semuanya, bukan yang membaca doang, oke? Selanjutnya kita panggilkan kelompok 4. Kelompoknya Aurel boleh maju ke depan. Suaranya yang lantang, yang keras. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jawab. Waalaikumsalam wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 ingin menjelaskan hikmah berbakti kepada guru. 2. Mendapatkan kemuliaan di sisi Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan untuk kelompok 4. Terus tadi kelompok 4 menjelaskan tentang hikmah berbakti kepada guru. Hikmahnya ada 5 tuh. Tapi tadi karena suaranya kurang kencang, Pak Dua jelasin lagi, Pak Dua kencang lagi suaranya. Hikmah berbakti kepada guru yaitu yang pertama memperoleh Ilmu yang bermanfaat. Tuh, kamu kalau punya ilmu nih, kamu pas belajar di sekolah berbakti kepada guru, nggak melawan sama guru, apa yang dikasih tahu guru, dia ambil hikmahnya. Nah, insya Allah akan memperoleh ilmu yang bermanfaat. Yang kedua, mendapatkan kemuliaan di sisi siapa? Allah. Jangan marahin kemuliaan di sisi panua, kemuliaan di sisi temennya, kelasnya, enggak, tapi kita akan mendapat kemuliaan dari sisi Allah. Yang ketiga, mendapat keridhaan Allah. Yang ketiga, keridhaan guru merupakan kunci sukses. Sama kayak orang tua. Orang tua di rumah nih, kalau dia bilang, nah
ibu ridho sama kamu. Insya Allah hidupnya akan berkah. Sama juga guru. Pak Dua ikhlas, Pak Dua ridho ngasih ilmu kepada kalian. Nah, insya Allah ilmu yang didapat akan membuat kalian sukses. Yang keempat, jadi pribadi yang tulus, bukan mengharapkan imbalan, mengharapkan pamrih. Insya Allah kalau orangnya berbakti kepada guru akan menjadi pribadi yang tulus. Yang kelima, kebaktian kita kepada guru, berbakti kita kepada guru dinilainya ibadah. Kalau kita berbakti sama guru, misalnya Pak gurunya bilang, Elvino, tolongin Pak Dua bawain proyektor ke ruang guru. Nah, insya Allah yang kayak itu dinilai ibadah sama Allah, mendapat pahala. Oke, sebelum kita lanjut ke kelompok berapa nih? Terakhir kelompok 5, Pak Dua minta nggak ada yang ngobrol, nggak ada yang berisik, harus fokus ke kelompok 5. Kelompok 5 juga suaranya yang kencang, nggak ada pelan-pelan lagi, karena kesian nanti temennya nggak dengar ilmunya. Kalau nggak dengar ilmunya nggak akan dapat ilmu yang diberikan atau yang dibacakan sama kelompok 5. Oke, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari kelompok 4 tentang apa tadi? Hikmah berbakti kepada guru. Selanjutnya kita dengarkan penjelasan dari kelompok terakhir, yaitu tentang akibat jika anak tidak berbakti kepada guru. Kita panggilkan kelompok terakhir, yaitu kelompok dari Elvino dan kawan-kawan. Boleh maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 5 akan menjelaskan tentang bagaimana tidak berbakti kepada guru. Akan merasakan kebodohan selama hidupnya. 2. Tidak dianggap sebagai umat Nabi Muhammad SAW. 3. Tidak mendapatkan hidup yang Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, alhamdulillah kita sudah mendengarkan penjelasan dari teman kalian semuanya, dari kelompok 1 sampai dengan kelompok 5. Tuh, bisa dilihat di PPT di depan. Dari pengertian berbakti kepada guru, ciri-ciri anak berbakti kepada guru, terus cara menentukan sikap berbakti kepada guru, hikmah berbakti kepada guru, sampai akibatnya jika anak tidak berbakti kepada guru. Oke, selanjutnya Pak Dua akan bagikan soal LKPD kepada kalian. Per kelompok mengerjakan satu tugas. Per kelompok dikerjakan. Oke, waktunya sudah habis. Ketua kelompoknya mengumpulkan kertas LKPD-nya ke Pak Dua sekarang. Maju, kumpulin.
pembelajaran kita hari ini sudah selesai. Jadi Mas gue ingetin, apa yang kalian pelajari hari ini dibaca lagi di rumah. Ya, di rumah yang sudah didapat tidak akan lupa. Sekarang kita beresin bukunya, siap-siap doa pulang, siap-siap berdoa mengakhiri pelajaran hari ini. Kepada Rafi, oke, sebelum kita mengakhiri pelajaran agama hari ini, mari bareng-bareng kita ucapkan Alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.